Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan nama saya Frandani Putra Panuju. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan bahas sebuah 5 permasalahan atau 5 isu yang ada di bulan Ramadan tahun 2024 ini. Saya akan bahas banyak tentang masalah yang terjadi, ya kan, isu-isu yang mungkin sudah kita banyak lihat atau jarang dilihat oleh banyak orang, tapi kita tak tahu kenapa kok orang-orang itu melakukan hal seperti itu. Ya, langsung saja. Jadi contoh yang pertama adalah harga semua barang yang ada di Indonesia ini, termasuk harga jualan apapun ya, seperti baju koko, kurma. Biasanya kalau orang itu mau buka puasa Ramadan, bahkan sebelum bulan Ramadan mereka sudah menyiapkan banyak kurma. Kemudian takjil jajanan lainnya seperti jajanan parcel ataupun hampers gitu kan, buat raya lebaran. Harganya naik semua. Kenapa kok bisa harganya naik semua? Setelah saya telusuri banyak itu ya, di media sosial manapun itu saya cari-cari tuh, ternyata para pebisnis, para pembeli yang berjualan baju busana muslim yang mau mereka jual untuk orang-orang yang membutuhkan, ya untuk style hari raya Idul Fitri itu kan, ataupun Ramadan buat iftar kayak, ataupun terawih, ataupun seperti apa. Dan mereka tuh menjual dengan harga yang mahal tuh karena ya mencari keuntungan, pastinya seperti itu. Itu yang pertama yang saya lihat di media sosial manapun tuh. Saya lihat di artikel, di YouTube juga ada, saya pernah melihat di sekitar situ. Itu yang pertama, untuk mencari keuntungan. Yang kedua, kebanyakan mereka melonjakkan harga paling tinggi. Misalnya mereka jualan busana muslim gamis dijual dengan harga yang tinggi, dengan yang awal itu 150.000 misal satu packnya, kemudian dijual pada saat bulan Ramadan sama menjelang bulan Idul Fitri itu dijual dengan harga 500.000 ataupun 600.000. Itu karena apa? Ya mungkin karena gengsi, kemudian dia dinaikkan harganya. Biar terkenal, bahwa gamis ini pasti mahal, bahwa gamis ini pasti bagus kayaknya karena harganya sangat mahal sekali gitu kan. Jadinya orang-orang itu menaikkan harganya tersebut guna agar produknya mereka ciptakan itu bisa dipandang oleh orang lain dan dibeli oleh orang lain. Makanya pembeli adalah raja. Makanya mereka berharap semua orang-orang yang melihat medsosnya mereka, karena sekarang berjualan itu bisa di medsos, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, bisa di TikTok Shop. Karena nggak perlu kita jualan di pasar, nggak perlu kita jualan di mall. Mereka sudah banyak yang melihat. Itu mungkin faktor yang kedua. Nah, yang saya ketahui di media sosial seperti itu ya. Kemudian ini contoh permasalahan kedua setelah harga barang naik. Contoh permasalahan kedua yaitu adalah semua, ya biasalah budaya warga Indonesia itu setiap mau menjelang hari Idul Fitri, biasanya itu pertengahan bulan Ramadan, kalau nggak di bulan Ramadan, mereka tuh pasti berebut banyak tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal ya kan, bahkan tiket travel apapun itu mereka beli untuk mudik pulang kampung. Itu kan budaya orang Indonesia seperti itu, ya kan, budaya orang Sumatera, budaya orang Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku, Jawa, Madura, NTB, NTT dan lain sebagainya. Itu mereka seperti budaya kan. Jadi mereka setiap hari lebaran mereka pulang ke kampung untuk bertemu dengan orang tuanya. Semisal kita sebagai anak, kita pulang ke rumah kakek kita, ayah kita pulang ke rumah orang tua kita juga gitu loh. Nah, itu kan juga budaya. Nah, di samping itu juga ada faktor kenapa kok orang Indonesia itu harus pulang ke rumah orang tua di setelah hari Idul Fitri itu kan. Kenapa? Padahal mereka sudah punya rumah sendiri-sendiri, sudah punya keluarga sendiri-sendiri, sudah punya anak, sudah punya istri. Kenapa mereka harus pulang kembali ke desa, harus pulang kembali ke orang tua asalnya? Ya kembali lagi Rek. Jadi awal kita hidup itu kecilnya itu pasti kan di rumah orang tua ya kan. Dilahirkan pun juga kan di kota orang tua, di kota asal. Jadi nggak mungkin kita, walaupun kita sudah menikah, walaupun kita sudah punya keluarga, kita sudah punya rumah, misalnya kita asli Jawa Tengah, kemudian kita nikah
udah punya rumah sendiri, kemudian kita bangun rumah di daerah Jawa Timur, terus kemudian kita pada saat lebaran kita nggak pulang, kan nggak mungkin, karena orang tua kita kan masih menetap di Jawa Tengah. Kecuali kalau orang tua kita menetap di daerah Jawa Timur, itu masih wajar lah, berarti kan kita kan masih bisa mudik di lingkup Jawa Timur, seperti itu. Nah, itu budayanya seperti itu orang Indonesia setiap berlebaran. Terus apa sih yang kalian dapat ketika mudik gitu kan? Pasti kan orang-orang itu kan di rumah, setiap rumah orang-orang itu kan pasti biasanya kan masak opor ya kan, masak gulai, masak, bahkan kalau di hari pertama tuh ada ketupat. Itu kan budaya orang Indonesia kayak apa ya, Masya Allah itu saling silaturahmi, saling menjaga erat persaudaraan. Apalagi hari Idul Fitri kan adalah hari raya kemenangan umat Islam ya, jadi kita harus merayakan dengan saling maafkan kesalahan kita, dari kesalahan yang kemarin, dari kesalahan tahun kemarin kita maafkan bersama-sama. Apapun yang kita apapun kesalahan kita yang punya itu kita harus maafkan, dan harus saling merangkul saudara kita yang mungkin jarang kita temui karena daerah jauh kan, kita mudik akhirnya kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang jarak jauh, seperti itu. Nah, itu yang saya ketahui di beberapa medsos, di beberapa artikel, di beberapa kutipan sumber manapun yang saya ketahui seperti itu. Untuk permasalahan banyak tiket orang yang merebut tiket mudik itu seperti itu. Terus ada juga permasalahannya tuh karena takut tiketnya habis mas, takut tiketnya keburu habis, takut nggak dapat tiket kereta api yang bagus. Nah, kenapa harus naik kereta api yang bagus gitu kan? Permasalahannya seperti itu. Nah, ini kan menurut tanggapan saya sendiri, nggak perlu kita tuh harus naik kereta api yang berkelas yang bagus gitu kan. Orang pulang itu kan nggak butuh dengan kendaraan yang bagus. Kendaraan apapun itu, walaupun itu jelek tapi masih bisa dibawa jalan kan, yang penting kan bisa sampai tempat tujuan, seperti itu. Nah, itu yang faktornya mungkin yang di permasalahan kedua ini, yang yaitu banyak orang yang berebut tiket untuk lebaran. Nah, lanjut kemudian di permasalahan 3 ini adalah jalur mudik itu rusak, ya kan? Ketika banyak orang yang mudik itu jalur tol itu kan sudah disiapkan oleh pemerintah sebaik mungkin ya, aspal itu dihaluskan, terus kemudian gate tol itu juga sistemnya juga diperbaiki ya kan, guna agar tidak terjadi keeroran pada saat total kendaraan pemudik itu naik, seperti itu kan. Nah, banyak di Indonesia itu jalur mudik itu rusak, jalan itu rusak, terus berlubang, kemudian macet karena ada sistem lalu lintas yang nggak teratur, macet karena kecelakaan kendaraan. Nah, ya karena mereka mungkin ya itu faktornya, pertama adalah dia berkendara tidak memperhatikan safety first, tidak memperhatikan keamanan pertama, ya kan. Ya pokoknya aku pengen pulang ke rumah cepat karena ini lebaran, udah besok lebaran lah, besok pagi aku pengen sholat id di rumah gitu, akhirnya dia cepat-cepat ngebut ya. Nah, itu akhirnya kan membuat orang itu yang di sekitarnya jadi bahaya, menjadi banyak risiko yang dijalankan, banyak kecelakaan, akhirnya nggak jadi pulang ke rumah, ya kan. Itu kan makanya tanggapan saya, untuk bisa menghindari dari semua, pemerintah harus bisa menanggulangi, harus bisa bagaimana caranya ini jalur mudik ini, misal jalur Pantura, jalur selatan, jalur utara kayak atau seperti apa, itu harus bisa diupdate dengan benar baik-baik, karena itu juga akan mempengaruhi resiko banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kecelakaan, banyak orang yang nggak bisa dan nggak jadi bisa pulang ke rumah asalnya, seperti itu. Kemudian karena masalah yang kelima atau 4 ya, 4 ini isu bernama tentu biasanya banyak orang yang bermain petasan. Nah, ini patut diperhatikan bagi anak-anak kecil yang suka bermain petasan di depan musola ini, yang buat para jamaah tarawih itu nggak khusyuk. Nah, tapi itu malah kadang-kadang ada beberapa daerah setempat tuh dijadikan budaya. Setiap menjelang Ramadan tuh diadain petasan. Kalian tahu nggak petasan yang kayak balon udara itu, yang dia itu terbangnya pakai api tapi dia dipasang dengan petasan, bukan? Itu kan buat orang kan resah, di bawah itu kan bahaya, banyak rumah orang bersinggah kan, takutnya kan petasan itu kan mengenai penduduk orang tersebut. Nah, makanya tuh tanggapan saya, ini memang budaya yang orang Indonesia seperti ini, tapi ini sangat tidak
tidak apa ya, tidak kurang menghormati lah untuk dalam kesenjangan masyarakat seperti ini, karena ya pertama membahayakan, biasanya membahayakan, melukai, buat orang-orang terluka seperti itu kan. Yang kedua ini kan merugikan banyak masyarakat, orang bermain petasan, kalau kena rumah kebakaran gimana ya, tanggung jawab kan akhirnya kan orang tuanya. Kebanyakan ini terjadi di anak kecil kak, orang bermain petasan itu kebanyakan terjadi di anak kecil seperti itu. Jadi ya budaya-budaya di Indonesia seperti itu pun udah biasa, cuman banyak negatifnya dan banyak positifnya seperti itu. Bermain petasan itu memang seru, itu positifnya sih, tapi kalau negatifnya ya membuat resiko banyak orang gitu kan. Itu yang permasalahan keempat. Permasalahan yang kelima, saya pernah menemui, ini ada kaitannya juga dengan agama ya, agama kita sebagai agama Islam. Saya pernah menemui ada orang itu memang dia kaya banget. Saya tidak mau menyebutkan dia itu orang orang mana, tapi ini saya pernah melihat. Ini bukan dari artikel, bukan dari medsos, tapi ini saya pernah melihat. Ini permasalahan kelima ya, saya tambahkan sendiri. Jadi pada saat dia itu menjadi amil zakat kan, dia udah punya amil zakat, dia buka lahan untuk buat menerima zakat. Nah, seharusnya tuh kalau dalam agama Islam, dalam Al-Quran, dalam kitab tafsir manapun itu kan, orang yang membuka amil zakat tuh harus menemui orang yang berhak menerima zakat itu, bukan malah meminta para yang berhak menerima zakat itu harus ke rumah yang menyediakan memberikan kayak sembako, kayak zakat ya. Sebenarnya nggak boleh, karena kayak sepertinya kayak menzolimi, karena dilihat orang-orang banyak, kasihan orang-orang yang tidak membutuhkan itu harus datang ke rumahnya untuk menerima zakat itu. Jadi zakatnya dia bukan di rumah guys, gitu loh. Tapi salahnya dia itu membuka peluang zakatnya itu di rumahnya sendiri, bukan di daerah masjid, bukan malah dia mendatangi ke rumah-rumah orang yang membutuhkan, bukan. Tapi mereka ini malah menunggu, ayo datang ke rumah saya, terima untuk menerima zakat dari saya gitu. Itu kan kayak seperti kayak itu kan di dalam Islam nggak boleh. Makanya itu jadi pembahasan penting buat saya sendiri, karena itu yang salah satu masalah yang saya tambahkan di permasalahan ini, selain di medsos, selain di artikel manapun itu, medsos manapun itu. Jadi tolong ini perlu dirubah guys. Jadi kebiasaan seperti ini harus dirubah. Zakat tidak boleh, mungkin orang-orang butuhkan tidak boleh ke masjid, tapi harus menerima di rumah. Kenapa ya? Kasihan orang-orang melihat orang-orang yang nggak punya, mereka harus datang ke masjid, harus datang ke rumah untuk menerima zakat, kan seperti apa? Berhukutan apalagi? Itu yang tidak diperkenankan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang terkait 5 permasalahan yang ada dalam isu-isu budaya-budaya yang mungkin kita anggap aneh dan kita nggak tahu maksudnya di dalam Indonesia selama bulan Ramadan menjelang Raya Idul Fitri tahun 2024 seperti itu. Jadi terima kasih atas kerjasamanya, semoga ini bermanfaat yang saya sampaikan, dan semoga kalian juga akan memahami apa yang saya sampaikan, bahwasanya apa yang mereka lakukan ini pada saat di bulan Ramadan ini bisa kalian pahami, oh maksudnya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.